Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang SSC ya, Surgical Safety Checklist ya. Jadi ini merupakan pedoman ya sebelum operasi itu dilakukan ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik Bapak Ibu, kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan SSC ya, Surgical Safety Checklist ya. Jadi Surgical Safety Checklist adalah sebuah daftar periksa ya untuk memberikan pembedahan yang aman dan berkualitas pada pasien ya. Jadi Surgical Safety Checklist ini merupakan ya checklist ya, checklist daftar periksa yang dikeluarkan oleh WHO ya. Ini dibedakan menjadi 3 bagian, ada yang namanya sign in, ada yang namanya time out, dan ada yang namanya sign out ya. Jadi ini sekali lagi merupakan daftar tilik atau checklist ya untuk memberikan pembedahan yang aman dan berkualitas pada pasien. Itu yang dimaksud dengan SSC. Surgical Safety Checklist merupakan alat komunikasi ya untuk keselamatan pasien ya yang digunakan oleh tim profesional di ruang operasi. Jadi kalau tim ya mau melakukan suatu operasi, maka alat komunikasi yang digunakan untuk keselamatan pasien ini adalah Surgical Safety Checklist ya, seperti yang ada di checklist di sebelah ini sekali lagi adalah yang dikeluarkan oleh WHO. Siapa aja yang disebut dengan tim operasi ya, kalau di rumah sakit ya dokter bedah, kemudian dokter anestesi dan perawat ya. Tetapi kalau di puskesmas atau di klinik berarti tim operasinya ya dokter umum sama perawat ya. Nah, dua orang itu yang harus menjalankan ya SSC Surgical Safety Checklist sebelum melakukan operasi ya. Menurut WHO, fase operasi nanti dibagi 3 ya. Jadi WHO mengidentifikasi 3 fase operasi, yaitu yang disebut sign in. Ya, ini yang dimaksud sign in ini sebelum induksi anestesi. Jadi sebelum kita memberikan anestesi ya, sebelum memberikan anestesi ini disebut sign in. Dan nanti apa aja yang akan ditanyakan atau apa yang harus diperiksa ya sebelum induksi anestesi ini akan kita lihat di slide berikutnya ya. Kemudian sebelum sayatan kulit, jadi sebelum dokter bedah atau dokter umumnya melakukan sayatan ya pada kulit ya, itu namanya time out. Nah, apa aja yang harus dilihat, apa aja yang harus lihat dulu ya sebelum sayatan kulit ini dilakukan, itu nanti disebut time out. Kemudian yang ketiga adalah sign out ya. Sign out ini sebelum pasien itu meninggalkan ruang operasi. Jadi sekali lagi fase operasi itu menurut WHO dibagi menjadi 3, yaitu sign in sebelum induksi anestesi, kemudian time out sebelum sayatan kulit dilakukan, kemudian sign out itu sebelum pasien meninggalkan ruang operasi. Baik, sekarang kita pahami apa yang disebut dengan sign in ya. Jadi fase sign in adalah fase sebelum induksi anestesi. Jadi ini adalah fase sebelum pasien itu diberi anestesi ya. Koordinator secara verbal ya memeriksa apakah ya
pasien itu sudah diidentifikasi ya. Kemudian prosedur dan sisi operasi apakah sudah benar. Kemudian sisi yang akan dioperasi sudah ditandai atau belum. Kemudian persetujuan untuk operasi telah diberikan dan oximeter full ya untuk pasien telah berfungsi. Lah ini yang disebut dengan fase sign in ya. Jadi pada fase sign in ini apa aja yang perlu diidentifikasi, yaitu ini pertama adalah apakah identifikasi pasien ini telah dikonfirmasi ya. Kemudian yang kedua adalah apakah prosedur dan sisi operasinya sudah benar, apakah sisi operasinya itu sudah ditandai, dan apakah pasien itu sudah memberikan persetujuan. Dan yang berikutnya adalah oximeter full pada pasien itu telah berfungsi. Ini kalau dijalankan secara lengkap pada umumnya di Puskesmas. Nah, untuk Bapak Ibu yang di FKTP di Puskesmas atau di klinik ya berarti tidak selengkap ini. Berarti hal-hal yang perlu adalah apakah pasien sudah diidentifikasi ya, apakah sisi operasinya sudah benar, sudah ditandai, dan apakah sudah ada persetujuan untuk operasi ya. Ini makanya Bapak Ibu yang ada di klinik dan di Puskesmas menyesuaikan dengan fase sign in yang lengkap yang dikeluarkan oleh WHO. Kemudian pada fase sign in ini koordinator ya dengan profesional anestesi ya mengkonfirmasi risiko pasien ya, apakah pasien itu punya risiko kehilangan darah, punya risiko kesulitan jalan napas, dan punya risiko reaksi alergi. Jadi dalam hal ini dokter anestesinya ya itu harus mengkonfirmasi pasien yang akan dioperasi ini apakah ya mempunyai risiko kehilangan darah, mempunyai risiko kesulitan jalan napas, dan mempunyai risiko alergi. Berarti kalau yang ada di klinik dan ada di Puskesmas ya, hal yang penting pada hal ini adalah apakah pasien itu mempunyai alergi ya. Karena kalau yang risiko kehilangan darah dan kesulitan jalan napas mungkin sangat jarang karena operasinya operasi minor ya. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan time out ya. Jadi fase time out adalah fase setiap anggota tim operasi memperkenalkan diri masing-masing ya. Jadi baik dokter bedahnya, dokter anestesi, dan perawat yang membantu itu saling memperkenalkan diri. Itu terjadi pada saat time out, yaitu saat sebelum dokter bedah melakukan insisi ya, insisi pada kulitnya. Kalau di Fasiankes ya, di Fasiankes seperti Puskesmas dan klinik, berarti antara dokter dan perawatnya ya saling memperkenalkan diri kalau belum kenal ya. Kemudian tim operasi memastikan bahwa semua orang di ruang operasi itu sudah kenal ya. Jadi setelah memperkenalkan diri, dan timnya itu memastikan bahwa semua orang di ruang operasi itu saling kenal ya. Sebelum melakukan sayatan pertama di kulit ya, tim mengkonfirmasi ya dengan suara yang keras mereka akan melakukan operasi yang benar pada pasien yang benar. Nah ini tanda bahwa insisi akan dimulai, bahwa timnya ini akan memberikan suara yang keras, memberikan apa-apa bahwa mereka akan melakukan operasi yang benar pada pasien yang benar ya. Mereka juga mengkonfirmasi apakah antibiotik profilaksis ini telah diberikan pada 60 menit sebelumnya. Jadi pada kasus-kasus operasi ya, antibiotik profilaksis perlu diberikan, yaitu 1 jam sebelum operasi dilakukan. Itu semuanya terjadi pada fase yang namanya time out. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan sign out ya.
Jadi fase sign out adalah fase di mana tim bedah akan meninjau operasi yang telah dilakukan. Artinya sebelum pasien itu dipindahkan atau dikeluarkan dari ruang operasi, maka tim bedah ini akan meninjau dulu operasi yang baru aja dilakukan. Nah, itu terjadi pada fase sign out ya. Apa yang dilakukan? Yaitu dilakukan pengecekan kelengkapan, yaitu seperti spon, penghitungan instrumen. Jadi ini dihitung ya, apakah ada instrumen yang ketinggalan ya, pemberian label pada spesimen, juga kerusakan alat atau masalah lain yang perlu ditangani ya. Jadi sebelum ya pasien itu meninggalkan kamar operasi, maka hal-hal yang perlu dilakukan ya pada sign out, yaitu tim itu akan memeriksa jumlah sponnya sudah benar atau belum. Jadi kalau tadi sponnya 10, apakah betul sekarang sudah ada 10? Juga alat-alatnya sudah lengkap atau enggak, ada yang ketinggalan atau enggak nih. Kalau ada sampel-sampel ya yang diambil, jangan lupa itu diberi label supaya nanti tidak keliru dengan pasien yang lain. Nah, itu semuanya terjadi pada fase sign out ya. Langkah akhir yang dilakukan oleh tim bedah adalah rencana kunci dan memusatkan perhatian pada manajemen pos operasi serta pemulihan sebelum pemindahan pasien dari kamar operasi. Jadi ini yang terakhir yang harus dilakukan oleh tim bedah adalah pasien ini setelah selesai operasi, maka manajemen pos operasinya apa dan bagaimana cara pemulihannya, itu kalau terjadi di rumah sakit. Sedangkan kalau di puskesmas dan klinik ya Bapak Ibu menjamin bahwa pasien itu perlu diobservasi ya setelah operasi itu berlangsung sampai yang bersangkutan stabil ya, sampai pasiennya stabil ya. Ini form ya yang surgical safety checklist yang dikeluarkan oleh WHO ya. Jadi form aslinya seperti ini ya. Kita lihat satu persatu ya, kita pelajari satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah sign in ya. Sign in ini before induction of anesthesia. Jadi adalah sign ini seperti tadi disampaikan adalah fase di mana induksi anestesi itu belum dilakukan ya. Ini aslinya ini dalam bahasa Inggris ya, pasien itu harus dikonfirmasi ya, diidentifikasi letak operasinya, prosedurnya, informed consent dan seterusnya ya. Dan yang penting adalah apakah pasien mempunyai alergi ya, iya atau tidak. Nah, jadi kalau menggunakan checklist ini berarti kalau sudah dilakukan ini dicentang di sini ya. Kalau sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini tentang before induction of anesthesia atau yang disebut sign in. Kemudian yang kedua adalah before skin incision ya, atau yang disebut time out ya. Jadi ini juga ada beberapa checklist yang Bapak Ibu harus lakukan. Nanti kalau sudah dilakukan ini dicentang ya, ini dicentangi. Ini adalah versi WHO ya. Kemudian yang ketiga adalah sign out ya, sebelum operasi itu berakhir ya. Jadi artinya setelah operasi itu berakhir dan pasien itu mau dikeluarkan ya, setelah operasi selesai, apa yang harus dikonfirmasi? Nah, ini ada di sini. Nah, ya, karena ini dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu nanti di puskesmas atau di klinik cukup memakai versi Indonesianya. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu untuk versi bahasa Indonesianya ya. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang surgical safety checklist yang versi bahasa Indonesia. Apa aja yang harus ada ya. Yang pertama ya, Bapak Ibu kalau membuat checklist tentang surgical safety checklist, jadi pertama yang harus ada adalah nama pasiennya ya, nama pasiennya siapa, kemudian nomor rekam medis ya, ini untuk mengidentifikasi ya. Kemudian berikutnya adalah tanggal lahir pasien ya. Jadi ini
identifikasinya sudah juga cukup 3, sudah cukup kuat ya. Nama pasiennya siapa, nomor rekam medisnya berapa, kemudian tanggal lahir pasien berapa ya. Kemudian berikutnya juga tanggal jam operasi ini perlu ditulis. Kemudian nama operatornya siapa, berarti kalau itu nanti terjadi di puskesmas atau klinik ini dokternya siapa. Kemudian jenis operasinya apa, nanti ditulis di sini. Jadi Bapak Ibu nanti di yang paling atas ya, kalau membuat surgical safety checklist paling tidak ada 6 ini ya. Jadi nama pasien, nomor rekam medik, kemudian tanggal lahir pasien, tanggal dan jam operasi, nama operator dan jenis operasi ya. Bapak Ibu bisa modifikasi lagi ya. Nah, setelah ini di bawahnya ya, di bawahnya baru ada lanjutannya ya. Kita lihat di slide berikutnya. Kemudian di bawahnya adalah sign in ya. Sign ini adalah fase ya sebelum induksi anestesi ya, sebelum dilakukan induksi anestesi. Apa aja yang harus dilakukan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat format seperti ini. Jadi ini nomor ya. Ini sudah atau belum nanti dicentang, oke. Jadi pertama ya, nomor 1, apakah pasien telah diverifikasi? Ya, apa aja yang diverifikasi ya? Kalau sudah dicentang sini, kalau belum centang sini ya. Jadi yang pertama, identifikasi dan gelang pasien. Jadi apakah pasien itu sudah diidentifikasi dan diberi gelang pasien? Kalau sudah dicentang di sini ya. Kemudian yang kedua adalah lokasi operasi. Apakah lokasi operasi itu sudah benar ya? Itu dicentang di sini ya. Kemudian prosedurnya, apa prosedurnya sudah benar ya? Kalau sudah centang di sini, kalau belum centang sini ya. Kemudian surat persetujuan operasi ya. Kalau sudah ada centang sini, kalau belum sini. Nah, ini yang perlu dilakukan pada saat sign in yang nomor 1 ya. Jadi secara umum ini apakah pasien sudah diverifikasi, yaitu tentang identitasnya, telah diberi gelang pasien, lokasi operasinya sudah ditandai, kemudian prosedurnya sudah benar, dan surat persetujuan operasinya atau informed consent-nya sudah tersedia. Nah, kalau semuanya sudah, berarti ini dicentang di sini ya, centang gitu ya. Ini untuk yang nomor pertama ya. Kita lihat yang nomor berikutnya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu ditanyakan ya? Apa yang perlu dikoreksi ya? Apakah lokasi operasi sudah diberi tanda? Nah, jadi tadi kan mau operasi. Operasinya apa sudah diberi tanda? Biasanya tandanya berupa lingkaran ya, dengan spidol merah. Kalau sudah dicentang di sini. Kemudian berikutnya nomor 3 ya, mesin dan obat-obat anestesi sudah dicek lengkap ya. Nah, kalau sudah dicek di sini. Ini kalau di rumah sakit mesin dan obat-obat anestesi. Tetapi kalau di puskesmas atau di klinik berarti ini adalah obat-obat anestesi dengan sepet ya. Apakah sudah siap ya? Kalau sudah siap berarti dicentang di sini. Kemudian yang keempat adalah pulse oximeter sudah terpasang dan berfungsi ya. Ini kalau sudah dicentang di sini. Nah, ini pada sign in nomor 2, 3 dan 4 ya. Kita lihat di slide berikutnya. Berikutnya yang nomor 5 ya. Apa nomor 5 yang perlu kita lihat ya? Yang pertama ya, apakah pasien mempunyai riwayat alergi? Nah, kalau iya ditulis di sini ya. Kalau tidak dicentang di sini ya. Jadi ini perlu, soalnya pasien nanti perlu dikasih obat-obat setelah operasi. Jadi perlu ditanyakan apakah pasien mempunyai riwayat alergi. Kalau iya dicentang di sini, kalau tidak centang sini. Yang nomor 6 yang perlu ditanyakan adalah apakah pasien ya mempunyai kesulitan bernapas atau risiko aspirasi. Kalau iya dicentang di sini, kalau tidak dicentang sini ya.
Kemudian juga ditanyakan ya atau dilihat apakah menggunakan peralatan atau bantuan alat napas ya. Kalau iya tulis ini, tidak di sini. Ini yang nomor 6. Kemudian yang 7 adalah risiko kehilangan darah ya lebih dari 500 mili atau 500 cc ya. Jadi kalau pasien mempunyai risiko kehilangan darah lebih dari 500 mm atau 7 ml per kilogram berat badan pada anak, dicentang di sini ya. Kalau dua akses intravena, akses sentral dan rencana terapi cairan itu dilakukan di sini. Nah, ini makanya Bapak Ibu perlu menyesuaikan ya yang ada di puskesmas dan di klinik ya, mana yang diperlukan ya. Jadi menurut saya ini seperti nomor 5 ini perlu, apakah pasien mempunyai riwayat alergi. Nah, ini sangat perlu ditanyakan ya. Baik Bapak Ibu, itu ada 7 hal yang perlu diperiksa pada saat sign in ya. Sekarang time out, yaitu dilakukan sebelum insisi kulit dimulai ya. Apa aja yang perlu dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu juga membuat format seperti ini. Kemudian ini nomor 1 ya, yang perlu dilakukan adalah mengkonfirmasi seluruh anggota tim, memperkenalkan nama dan perannya masing-masing. Itu sudah dilakukan atau belum? Jadi masing-masing tim ya, dokter bedahnya, dokter anestesi, perawatnya harus saling memperkenalkan diri dan perannya masing-masing ya. Nah, kalau sudah ya dia dicentang di sini. Nah, kalau di klinik atau di puskesmas, tim itu kan biasanya hanya dokter umum dan perawat, berarti ya antara perawat dan dokter gigi, perawat dan dokter ya umumnya atau dokter giginya saling memperkenalkan dirinya. Kemudian yang kedua yang perlu ditanyakan adalah dokter bedah, dokter anestesi dan perawat itu melakukan verifikasi secara verbal ya. Sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah, centang sini, kalau belum centang sini ya. Kemudian apa aja yang perlu diverifikasi, yaitu nama pasien ya. Apakah nama pasiennya sudah benar ya? Kalau benar, centang di sini. Kemudian yang perlu lagi adalah prosedurnya. Apakah prosedurnya sudah benar ya, dicentang di sini. Kemudian lokasi di mana insisi akan dibuat sudah sesuai atau belum, kalau sudah di sini. Nah, ini yang nomor 2. Jadi ini ketiga-tiganya ya saling memberikan informasi ya, bahwa antara dokter bedah, dokter anestesi dan perawat ya memverifikasi secara verbal bahwa pasien sudah benar, prosedur sudah benar, dan lokasi di mana insisi akan dibuat sudah benar. Ini time out yang untuk nomor 1 dan 2 ya. Berikutnya adalah yang nomor 3 adalah apakah antibiotik profilaksis sudah diberikan ya? Kalau sudah dicentang di sini, kalau belum centang sini ya. Apa nama biotik yang diberikan ya? Ya nama antibiotik yang diberikan nanti ditulis di sini ya, nama. Ini bukan sudah atau belum, tapi ini ditulis ya. Ini nama antibiotiknya ditulis di sini ya. Kemudian dosis antibiotik berapa itu ditulis di sini. Jadi untuk antibiotik sudah diberikan atau belum dicentang, sedangkan nama biotiknya ditulis ya. Kemudian kalau dosis antibiotiknya juga ditulis ya. Ini dilakukan pada time out yang nomor 3 ya. Berikutnya adalah yang nomor 4 adalah antisipasi kejadian kritis ya. Apa aja yang perlu dilakukan ya untuk mengantisipasi kejadian kritis ya. Ya, terhadap dokter bedah ya, langkah apa yang dilakukan bila kondisi kritis atau kejadian yang tidak diharapkan ya, lamanya operasi, antisipasi kehilangan darah nanti perlu ditulis di sini. Jadi ini untuk mengantisipasi bila terjadi kejadian kritis ya. Ini terhadap dokter bedahnya. Langkah apa yang harus dilakukan bila
kondisi kritis atau kejadian yang tidak diharapkan itu terjadi ya. Lamanya operasi, antisipasi gelombang darah dan seterusnya itu perlu ditulis di sini. Ini juga perlu dilakukan sebelum insisi kulit dimulai. Ini namanya antisipasi kejadian kritis. Berikutnya ya. Yang B terhadap terbedah, langkah apa yang dilakukan bila kondisi kritis ya, kejadian yang tidak diharapkan, lamanya operasi dan antisipasi gelombang darah. Ini sama dengan yang tadi ya. Berikutnya adalah riwayat tim perawat ya, review tim perawat ya. Apakah peralatan sudah steril? Adakah alat-alat yang perlu diperhatikan khusus dalam atau dalam masalah? Nah, ini dalam antisipasi kejadian kritis ini yang ketiga, yang C adalah review tim perawat ya. Apakah peralatan itu sudah steril semua? Adakah alat-alat yang perlu diperhatikan khusus dalam hal pemakaian ya, atau dalam hal digunakan ya. Jadi ini hal-hal yang perlu ditulis ya pada saat kita time out untuk mengantisipasi kejadian kritis. Kemudian yang D, apakah foto ronsen, CT scan ya, MRI ya telah ditanyakan sesuai dengan posisi yang benar ya. Jadi semua foto ronsen, CT scan, MRI itu dipasang dengan posisi yang benar. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti dilihat itu semuanya dalam posisi yang benar. Berikutnya adalah sign out ya. Sign out ini dilakukan sebelum pasien itu meninggalkan kamar operasi. Jadi sebelum pasien meninggalkan kamar operasi, setelah operasi itu dilakukan, apa hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah perawat melakukan verifikasi secara verbal dengan tim ya. Yang pertama adalah nama prosedur tindakan telah dicatat ya. Jadi prosedur tindakan operasinya tadi telah dicatat ya. Sudah atau belum? Kalau sudah centang di sini. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen ya, kasa, jarum telah dihitung dengan benar ya. Itu juga perlu ditulis di sini sudah atau belum ya. Berikutnya yang kedua adalah operator ya, dokter bedah, dokter anestesi dan perawat ya melakukan review ya. Apakah ya masalah utama apa yang harus diperhatikan untuk penyembuhan dan manajemen pasien selanjutnya. Nah, ini yang nomor 2. Kalau itu sudah dilakukan nanti dicentang di sini. Jadi kalau di klinik sama di puskesmas berarti dokter dan perawatnya itu setelah selesai berarti pasien ini perlu dikasih obat apa, kemudian harus kontrol berapa, apa hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan setelah operasi. Nah, itu kalau itu sudah ditulis ya, sudah dijelaskan, nanti ditulis di sini ya. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ada hal tambahan yang perlu diperhatikan nanti perlu dikasih tambahan di sini ya. Jadi setelah semuanya selesai maka operatornya tanda tangan di sini nama terangnya, dokter anestesinya tanda tangan ya, nama terang di sini, kemudian perawatnya tanda tangan nama terang di sini. Jadi kalau di puskesmas mungkin hanya ada dokter dan perawatnya. Jadi Bapak Ibu begitu cara membuat SSC ya, Surgical Safety Checklist. Nah, nanti Bapak Ibu yang ada di puskesmas dan klinik menyesuaikan apa aja yang perlu ditulis dalam checklistnya dan dilaksanakan. Ini mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu yang ada di puskesmas atau di klinik untuk membuat SSC.
Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa kalau video ini baik, Bapak Ibu beri like, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi, atau ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu inginkan untuk dibuatkan video sesuai yang diinginkan, Bapak Ibu juga bisa menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, mohon kami dibantu share ya video ini kepada teman kita yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan sahabat yang lain itu dapat ikut manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.